大家开武魂！快看，5个了！再来！好快，他真的是伏地系。 Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Shaolin 2 bagian 7 ya guys ya. Dan di bagian kali ini kita bakalan mulai bahas nih gimana sih gilanya King Huo Yuho mengikuti kompetisi elit untuk pertama kalinya. Pasti penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkat cerita, tim cadangan 7 Monster Strike akhirnya tiba di kota kerajaan Xinglo. Selain memiliki keindahan yang sangat luar biasa hebat, semua orang yang hadir di kota ini bertujuan untuk menyaksikan kompetisi antar akademi. Setibanya di hotel penginapan, Zoe lantas meminta semua murid untuk berkumpul di ruangan, serta berniat untuk memberikan beberapa informasi tentang peraturan kompetisi. Babak pertama penyisihan menggunakan sistem gugur, yang kalah akan langsung tereliminasi, mengharuskan tim bertarung 7 melawan 7. Sedangkan detailnya akan dia kembali jelaskan setelah mereka berhasil melewati babak penyisihan. Melihat kepanikan di wajah seluruh muridnya, Zoe dengan cepat mencoba menenangkan suasana. Meskipun mereka adalah tim cadangan, tapi mereka semua adalah murid elit Akademi Shrek. Bahkan menurut informasi yang dia dapatkan, lawan mereka jauh lebih lemah. Mendengarkan kata-kata motivasi barusan, seketika membangkitkan kepercayaan diri 7 Shrek cadangan, serta langsung meninggalkan ruangan. Sementara Ma Xiaotao, Dai Yuaheng, dan Ling Luochen masihlah berada di ruangan. Nah ternyata tujuan Zoe meminta mereka bertiga untuk tetap tinggal untuk menanyakan berapa lama cedera mereka akan pulih. Ling Luochen hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hari, sementara Ma Xiaotao 15 hari, sedangkan Dai Yuaheng 17 hari. Dengan alasan tersebut, Zoe meminta mereka untuk merahasiakan hal ini, serta berharap jika 7 Monster Strike cadangan bisa melewati babak penyisihan. Keesokan harinya, Yang Mulia Kerajaan Xinglo mengatakan kompetisi antar akademi merupakan acara paling super menarik para Master benua Doulo. Terlebih lagi tahun ini akan diadakan di Kekaisaran Xinglo. Kemudian menyambut perwakilan berbagai akademi. Selain Akademi Shrek, beberapa akademi lainnya juga terlihat hadir dalam kompetisi. Dia juga berharap kalau semua peserta bisa menunjukkan pertandingan yang luar biasa hebat dalam waktu beberapa bulan ke depan. Setelah mengatakan hal tersebut, Kaisar Kerajaan Xinglo secara resmi menyatakan jika kompetisi antara akademi telah dimulai. Tidak berselang lama, Mbak Juri pertandingan alias host menjelaskan beberapa aturan. Selain diikuti 133 akademi, kompetisi terdiri dari 3 babak, yaitu babak pertama penyisihan, babak kedua round robin, dan yang terakhir babak final. Kemudian meminta Akademi Tianling bersama 7 Monster Strike memasuki arena. 最后一次享受光荣。 Di pertandingan babak pertama sekaligus pembuka kompetisi, tim Akademi Shrek haruslah berhadapan dengan tim Akademi Tianling. Melihat anggota tim Shrek yang masih sangat muda dan unyu-unyu kayak Abang Frank, membuat sebagian peserta beranggapan bahwa tim Shrek sangatlah menyombongkan diri. Pasalnya di babak eliminasi, tim Shrek malahan mengirim tim cadangan untuk melakukan pertandingan, benar-benar meremehkan tim dari Akademi Tianling. Keraguan seperti ini juga muncul di dalam pikiran Kaisar Xinglo. Selain anak Daiho alias Dai Yuaheng tidaklah diturunkan dalam babak ini,
Dia juga tidak tahu apa tujuan tim Shrek hanya mengirim tim cadangan. Waduh, pada ngeremehin ya guys ya. Sementara itu, mengingat kehormatan 7 monster Shrek dimulai dari generasi leluhur Tangsan dan Daimubai, semakin membuat Yuho berambisi untuk memenangkan pertandingan serta meminta seluruh anggota untuk mengikuti setiap instruksinya. Melihat formasi tim Akademi Shrek lagi-lagi membuat Kaisar Singlo merasa heran. Pasalnya tim Tianling saja langsung menggunakan susunan formasi menyerang dan bertahan. Tapi tiba-tiba... 大家开武魂！快看，5个了！ Keraguan seluruh orang di awal kompetisi langsung dijawab tuntas oleh Ho Yuhao. Dengan memanfaatkan teknik manipulasi, Yuhao menciptakan ilusi 6 cincin roh 100.000 tahun, sehingga membuat seisi arena bergetar. Tepat di saat tim Akademi Tianling ketar-ketir dan membentuk formasi bertahan, Wang Dong lantas muncul di belakang Ho Yuhao, serta menggunakan teknik fusi roh jalan emas untuk mengakhiri pertandingan. Hanya butuh waktu yang sangat singkat, tim Akademi Shrek berhasil memenangkan pertandingan dengan sangat-sangat mudah. Yuhao juga menegaskan, selain dirinya berasal dari Akademi Shrek, dia juga berasal dari Sekte Tang. Hal ini dia lakukan untuk kembali menambah rasa takut di hati seluruh peserta lainnya. Bahkan saat berjalan pergi dari arena, dia juga menegaskan telah menahan kekuatan. Kalau tidak, mungkin seluruh anggota Tianling sudah koit. Waduh, baru aja diremehin, udah songong ya guys ya. Meskipun rencana ketegasan Wo Yuho sebelumnya berhasil menipu seluruh orang, namun setelah masuk kamar penginapan, baik Yuho dan Wang Dong langsung nyungsep kehabisan kekuatan roh. Pasalnya teknik fusi yang mereka gunakan kali ini benar-benar telah melampaui teknik fusi sebelumnya. Bahkan kemungkinan telah mencapai titik ekstrim. Keesokan harinya di Akademi Shrek, seluruh murid Akademi Shrek terlihat kegirangan setelah mendengar bahwa 7 monster Shrek cadangan berhasil memenangkan pertandingan pertama babak eliminasi. Bersama dengan hal itu, Tang Ya mendapatkan surat kabar dari Yuhao kalau dirinya membawa kemenangan bagi Akademi, sehingga dia meminta Tang Ya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya dan akan mengembalikan kejayaan Sekte Tang. Meskipun begitu, Tang Ya masih mencemaskan anggota Sekte Tang, serta bertujuan untuk menyusul mereka ke Kerajaan Singlo. Sementara itu, seluruh tim Shrek kembali berkumpul untuk melakukan evaluasi. Selain kompetisi antar akademi sudah berlangsung selama 3 hari, Zoe juga telah menganalisa kemampuan akademi lain, di mana Akademi Matahari Bulan mendapatkan perlawanan keras dari musuhnya, sehingga Zoe berniat untuk mengadakan diskusi singkat membahas pertandingan selanjutnya. Meskipun guru Zoe sendiri telah mengetahui roh pelindung trio lawak alias Wo Yuhao, Wang Dong, dan Xiu Xiu, akan tetapi dia masih penasaran mengenai roh pelindung Jiang Nanan, Susan Si, dan Hei Chaito. Oleh sebab itu, Zoe lantas meminta mereka bertiga untuk memperkenalkan roh pelindung masing-masing. Jiang Nanan mengatakan roh pelindungnya merupakan kelinci Raubon, memiliki kemampuan kecepatan yang sangat luar biasa hebat. Sementara Susan Si memiliki 3 teknik roh pelindung. Meski dari ketiganya merupakan kemampuan bertahan, namun dia masih merahasiakan teknik roh keempatnya. Sedangkan untuk Hei Chaito, selain merupakan murid paling berbakat dalam divisi alat roh, dia juga ternyata merupakan master roh tipe makanan, di mana Chaito langsung menunjukkan keempat permen lollipopnya dan mengatakan, teknik pertama mampu meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 10%, teknik kedua meningkatkan kekuatan, teknik ketiga memiliki kemampuan pertahanan, sedangkan untuk teknik yang keempat bisa dibilang mampu memberikan efek peningkatan kekuatan roh sebanyak 10%. Penjelasan tersebut jelas membuat Zoe bersama Daiyuheng terkejut-kejut bukan main, di mana 7 monster Shrek cadangan ternyata memanglah luar biasa menyeramkan.
Pada dasarnya, meskipun permen lollipop Caito tidak begitu familiar, serta berbeda dengan pagoda harta karun yang memiliki kemampuan peningkatan lebih signifikan, namun pada dasarnya permen lollipop Caito lebih menguntungkan. Pasalnya hanya menghabiskan setengah kekuatan roh saat menggunakannya. Dengan adanya alasan tersebut, Zoe lantas menyarankan kepada 7 Mos Shrek inti untuk mencoba kemampuan Hei Caito di masa depan. Sedangkan saat ini mereka haruslah mengatur strategi. Zoe melanjutkan, kompetisi antar akademi tersisa 67 tim dan semuanya melaju ke babak penyisihan. Kemudian akan dibagi menjadi 8 grup. Masing-masing grup diisi 8 akademi. Sementara 7 Monster Shrek masihlah harus melewati 7 ronde lagi. Di antaranya melawan Akademi Qianling, Akademi Changqing, Akademi Tianhun, Akademi Biang Tianhun, dan Akademi Xinglo. Dengan adanya alasan tersebut, Zoe meminta Ling Luochen untuk segera bergabung ke dalam tim di saat babak keempat. Sementara itu, Ma Xiao Tao dan Dai Yuaheng haruslah bergabung di babak keenam. Oleh sebab itu, dia bertujuan untuk menggunakan ketiga kemampuan roh pelindung Hei Caito di babak selanjutnya. Setelah semua anggota Mos Shrek mengerti dengan ucapan barusan, mereka lantas meninggalkan ruangan. Namun baru saja melangkah, mereka dikejutkan dengan kemunculan salah satu murid Akademi Ryu bernama Xiao Hongchen, di mana tujuan pemuda ini untuk menantang Akademi Shrek di atas arena. Meskipun ucapan barusan sempat memancing kemarahan Wang Dong, namun Yu Hao menegaskan bahwa dia akan menunggunya di babak final. Pada awalnya, Wang Dong masihlah merasa kesal kenapa Yu Hao menghalanginya. Yu Hao mengatakan menurut deteksi mentalnya, dia bukanlah tandingannya, di mana Xiao Hongchen memiliki 5 cincin roh. Ucapan tersebut jelas mengejutkan Wang Dong. Pasalnya dia tidak menyangka kalau Xiao Hongchen lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Yu Hao menegaskan, 5 tahun ke depan setelah mereka resmi menjadi anggota Shrek inti dan mengikuti kompetisi selanjutnya, Yu Hao sangat yakin bisa mengalahkannya. Meskipun begitu, Wang Dong justru tidak memperdulikannya. Bahkan dia bertekad untuk membungkam ucapan sombong Xiao Hongchen nantinya. Singkat cerita, sebelum pertandingan dimulai, wasit pertandingan meminta pemimpin tim Akademi Shrek dan tim Akademi Yunlo maju ke atas arena, serta menentukan undian pertandingan round robin. Yang ternyata pada pertandingan kali ini, kedua tim diharuskan melakukan pertandingan 1 lawan 1. Nah, lawan Susansi ini bernama si endut Ma Yingjun, seorang master alat roh tingkat 4. Secara bersamaan Susansi melepaskan cincin roh dan wasit menyatakan pertandingan dimulai. Seluruh penonton dibuat terkejut. Pasalnya kenapa susunan cincin roh Susansi sangatlah berbeda dengan Wu Yuhao dan hanya memiliki 4 cincin roh saja. Tapi tiba-tiba... Tindakan nyeleneh alias aneh Susansi ini jelas semakin menimbulkan pertanyaan besar bagi sebagian orang. Pasalnya bukannya melakukan baku hantam, Susansi justru lari ke pinggir arena. Namun keraguan ini langsung dibayar tuntas, di mana Susansi menggunakan kemampuan keempat teleportasi untuk bertukar tempat dengan Ma Yingjun. Merasa tidak terima, Ma Yingjun dipermalukan. Si Tuyu lantas meminta Cheng Yu untuk naik ke atas arena menghadapi Susansi. Bahkan tanpa basa-basi, Cheng Yu langsung mengambil inisiatif menyerang. Melihat pertarungan tersebut, Zoe lantas menjelaskan kepada Yu Hao, Cheng Yu merupakan petarung jarak dekat, sehingga kekuatan serangannya pastilah luar biasa kuat, dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah menjaga jarak. Sementara itu, merasa muak melihat tingkah konyol Susansi seolah-olah meledeknya, membuat Cheng Yu terbakar api emosi, sehingga dia secara brutal melepaskan serangkaian serangan. Tepat di saat Cheng Yu tidaklah lagi bisa mengontrol emosinya, Susansi memanfaatkan hal tersebut untuk membuatnya terlempar keluar arena pertandingan.
Baru saja wasit menyatakan babak kedua dimenangkan oleh Susansi, Situyu telah memasuki arena dan memperkenalkan diri. Selain dia berasal dari Akademi Yunlo, Situyu sendiri merupakan kapten tim divisi Alatro tingkat lanjut. Menyadari jika pertandingan sebelumnya Susansi tidaklah menggunakan kemampuan aslinya, maka di pertandingan kali ini Situyu memintanya untuk menunjukkan kehebatannya. Merasa tertantang dengan bebacot barusan, Susansi lantas menyetujuinya. Melihat jalannya pertandingan, Heichaito menjelaskan kepada Yuhao, Alatro yang digunakan Situyu memiliki keterampilan luar biasa hebat. Selain berguna untuk bertahan, Alatro tersebut juga bisa digunakan untuk menyerang, disebut sebagai formasi benteng. Sedangkan Alatro lainnya yang diaktifkan di seluruh tubuhnya memiliki efek ganda. Selain berguna untuk memulihkan kekuatan roh, serangan yang dilepaskan juga akan meningkat secara signifikan. Meski Alatro tersebut tidaklah optimal jika digunakan oleh Master Roh di bawah 7 cincin roh, akan tetapi masihlah memiliki efek menakutkan. Dan tiba-tiba... Kejadian barusan seketika membuat Situyu tercengang. Pasalnya selain Susansi memiliki pertahanan yang luar biasa hebat, serangan mematikan yang dia lepaskan mampu dengan mudah diblokir. Sementara itu di bangku penonton, Cheng Yu yang masih tidak terima atas kekalahannya, langsung tersadar bahwa pertahanan yang ditunjukkan Susansi sebelumnya hanyalah sebuah trik kecil untuk menipunya. Di waktu bersamaan ketika Situyu kembali melepaskan kekuatan penuh Alatro miliknya, Susansi terlihat sangat santuy, serta menggunakan perisai Xuanming untuk melindungi dirinya. Meski pada awalnya Situyu sempat menyombongkan diri bahwa kemampuan mengubah posisi yang ditunjukkan Susansi sebelumnya tidak akan berguna baginya, serta beranggapan bahwa Susansi tidaklah mungkin bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama di bawah tekanan, akan tetapi Susansi dengan cepat membungkam ucapan sombong barusan, bahkan langsung menggunakan teknik kura-kura perisai Xuanming miliknya, dan tiba-tiba... Menyadari bahwa Susansi memanglah memiliki kekuatan luar biasa edun gada obat, Situyu lantas menyatakan kalau dirinya dan seluruh anggota tim Yunlo mengakui kekalahan. Mendengarkan hal tersebut, wasit lantas menyatakan bahwa Susansi yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut, serta mendapatkan poin individu sebesar 7 poin. Kejadian barusan jelas menarik perhatian Kaisar Singlo. Selain dirinya telah salah sudah meremehkan kemampuan 7 Monster Strike cadangan, dia juga beranggapan kalau kemampuan Susansi pastilah tidak kalah kuat dari Wo Yuhao, sehingga menggambarkan betapa seramnya Akademi Shrek. Di sisi lain, Meng Hongchen telah mencoba meyakinkan Xiao Hongchen. Walaupun hasil pertandingan ini membuat Akademi Shrek lolos ke babak selanjutnya, namun mereka masih memiliki kepercayaan penuh untuk mengalahkannya. Xiao Hongchen mengatakan, dari pertarungan pertama hingga pertarungan kedua, Akademi Shrek memanglah sangat kuat, bahkan membuatnya sedikit kena mental. Terlebih lagi sang MC alias Wo Yuhao telah menunjukkan 6 cincin roh miliknya. Mendengarkan ucapan tersebut, Meng Hongchen justru beranggapan bahwa cincin roh tersebut hanyalah sebuah trik kecil. Sementara itu, dikarenakan muridnya telah melewati babak pertama, Zoe lantas meminta mereka untuk segera kembali ke penginapan. Meski Yuhao bersama Wang Dong sempat menolaknya dan ingin terus melihat jalannya pertandingan, akan tetapi Zoe menegaskan daripada melihat hal tersebut, lebih baik mereka segera melakukan kultivasi. Beberapa saat kemudian, sambil mengumpulkan seluruh anggota, Zoe menegaskan kompetisi kali ini sangatlah berbeda dari sebelumnya. Hampir setiap tim yang berpartisipasi dilengkapi dengan alat roh. Susansi mengatakan, para Master Roh yang menggunakan alat roh telah melupakan kehormatan sebagai Master Roh. Pasalnya pertarungan antar Master Roh seharusnya berasal dari roh pelindung yang dikultivasikan dan bukan benda asing. Meskipun ucapan Susansi memanglah sebuah kenyataan, namun Zoe meminta mereka untuk flashback. Jika saat menjalankan misi menghadapi bandit tangan kematian, mereka dilengkapi alat roh,
maka kemungkinan besar Yao Haosuan tidak akan tewas dalam insiden tersebut. Walaupun pada dasarnya alat roh tidak terlalu berguna bagi master roh tingkat tinggi, namun jika dikombinasikan dengan kultivasi, maka alat roh bisa melengkapi kekurangan seorang master roh. Bahkan Elder Swan dengan level 98 saja tidak bisa menjadi jaminan bisa melawan seorang master alat roh. Pasalnya saat ini, di Kekaisaran Ryu banyak sekali master alat roh tingkat 9 dan mentor tingkat 10 yang mampu menandingi seorang Feng Hao dulu. Selain itu juga, di saat binatang roh sebagai penghasil cincin roh mulai menipis, maka di saat itulah alat roh pastilah menjadi pilihan utama sebagai satu-satunya kekuatan manusia. Dengan adanya alasan tersebut, Zoe lantas berniat untuk membawa para murid ke pelelangan untuk mendapatkan alat roh. Singkatnya, setelah seluruh tamu berkumpul di aula lelang, seorang pembawa acara bernama King Ya lantas menjelaskan, acara lelang malam ini khusus melelang alat roh tingkat 3 sampai tingkat 6, sebuah alat roh yang sangat sesuai digunakan bagi master roh di bawah level Raja Jiwa. Nah, alat roh pertama yang dilelang merupakan sebuah alat serangan jarak jauh level 3, memiliki efek melumpuhkan target selama 1 detik, dibuat oleh seorang master alat roh tingkat 6, dibuka dengan harga 1000 koin emas. 2500金魂币。 Mendengar Zoe menawar dengan harga 2.500 koin emas, jelas membuat seluruh orang terkejut. Bahkan tidak ada satupun dari tamu lelang yang berani bersaing dengannya, sehingga alat roh tersebut jatuh kepada Zoe. Pada awalnya, Yu Hao berniat memberikan alat roh tersebut kepada Xiao Xiao. Pasalnya Xiao Xiao sebentar lagi akan menerobos level 30, sehingga alat itu pastilah sangat sesuai untuknya. Namun baik Zoe dan Xiao Xiao ternyata memiliki rencana lain, serta memberikan alat roh tersebut kepada Huo Yuhao. Terlebih lagi di acara lelang ini, mereka masih bisa mencari alat roh yang sesuai untuk setiap anggota. Singkat cerita, satu persatu alat roh mulai dilelang, sampai akhirnya sebuah alat roh dengan nama botol susu ditunjukkan. Meski memiliki nama yang sangat lucu, namun botol susu ini memiliki fungsi sangat istimewa, mampu memulihkan kekuatan roh penggunanya dalam waktu singkat, bahkan berada di level 4 serta dibuka dengan harga 6.000 koin emas. Lagi dan lagi, meski beberapa orang telah menawar, namun dikarenakan Zoe menawarnya dengan harga 25.000 koin emas, seketika benda tersebut jatuh ke tangannya. 3次成交。 Tidak berselang lama, King Ya berniat menunjukkan sebuah benda istimewa. Selain harganya sangat mahal, benda tersebut juga sangatlah langka. Nah, ternyata barang tersebut merupakan sebuah pisau ukir. Sebuah pisau yang biasa digunakan oleh master alat roh untuk mengukir bagian inti formasi pada alat roh. King Ya menjelaskan, dalam buku catatan seluruh benua, pisau ukir tersebut masuk dalam peringkat 100 teratas, bahkan hanya bisa dimiliki oleh master alat roh tertentu saja. Ucapan barusan lantas dibenarkan oleh Zoe. Pasalnya di Akademi Shrek hanya ada 2 dan dimiliki oleh Fan Yu dan Dekan Xian Lin Er. King Ya melanjutkan, sebelum para tamu menawar, mereka haruslah mempertimbangkan satu masalah. Meski pisau tersebut terdaftar dalam peringkat 99, namun pada dasarnya memiliki kekuatan di peringkat 30. Alasan rendahnya tingkat pisau tersebut dikarenakan ada segel iblis di dalamnya. Tidak hanya itu, King Ya juga mengungkapkan sebuah fakta. 3000 tahun yang lalu, pisau ini dibuat oleh seorang master alat roh tingkat 9 di Kekaisaran Ryu, disebut sebagai pisau ukir pelahap roh. Sesuai dengan namanya, pisau ini lantas membawa petaka bagi penggunanya. Bahkan 37 orang yang sempat memiliki pisau ini tewas secara mengenaskan. Chaito mengatakan, dia pernah mendengar dari Fan Yu mengenai kisah pisau tersebut, sehingga dia meminta Zoe untuk tidak menawar benda tersebut. Setelah semua tamu lelang mengerti dengan penjelasan barusan, King Ya telah kembali memulai acara lelang, serta membuka harga 100.000 koin emas untuk bisa mendapatkan pisau pelahap roh. 10万， 成交。 Singkat cerita, ketika Yu Hao baru saja memasuki kamar asramanya, dia tanpa sengaja melihat Wang Dong lagi sedih.
Merasa penasaran dengan hal tersebut, Yu Hao lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Wang Dong mengatakan dirinya sendiri tidaklah mengetahui apa yang terjadi. Pasalnya ketika mendengar para anggotanya membicarakan mengenai alat roh, perasaan dongkol dan enak memenuhi hatinya. Bahkan seolah-olah lautan kesadarannya menolak kehadiran alat roh. Meskipun perkataan Guru Zoe memanglah masuk akal, akan tetapi Wang Dong masihlah heran kenapa dia tidaklah bisa menuruti untuk menggunakan alat roh. Ucapan barusan sempat bikin Yu Hao bingung 7 keliling dan beranggapan apakah ada masalah dengan lautan spiritualnya. Oleh sebab itu, Yu Hao berniat untuk membantu Wang Dong melihat apa yang terjadi pada lautan kesadarannya. Gak perlu basa-basi lagi, Wang Dong langsung menyetujui saran tersebut. Baru saja memasuki lautan spiritual Wang Dong, baik Bing Er dan Sky Dream dibuat tercengang melihat segel Raja Dewa Tangsan berada tepat di hadapan mereka. Merasa ada yang aneh dengan hal tersebut, Sky Dream segera meminta Yu Hao untuk melarikan diri. Namun melihat sang MC kesulitan, Sky Dream bersama Bing Er dengan cepat menariknya keluar dari lautan spiritual Wang Dong. Bersamaan dengan segel di tubuh Wang Dong bereaksi, Daming dan Erming yang saat ini ditugaskan oleh Tangsan menjaga sekte Haotian lantas terkejut. Bahkan Erming berniat untuk mendatangi Akademi Shrek demi memeriksa keadaan Wang Dong. Namun sayangnya, Daming langsung menghentikannya. Selain segel di dalam tubuh Wang Dong hanyalah bereaksi sesaat, Wang Dong juga saat ini tidaklah mengalami masalah apapun. Terlebih lagi Dewa Tangsan pastilah selalu mengawasi putrinya sepanjang waktu. Dengan adanya alasan tersebut, Daming meminta Erming untuk menenangkan dirinya. Pasalnya mereka memiliki tugas penting untuk menjaga sekte Haotian yang sudah berdiri selama ribuan tahun lamanya. Merasa ucapan Daming memanglah masuk akal, Erming lantas berinisiatif mengirim salah satu murid sekte Haotian untuk mengawasi Wang Dong. Sementara itu, Electrolux menjelaskan aura tersebut merupakan sebuah segel yang berguna melindungi lautan spiritual Wang Dong. Selain sangat kuat dan berasal dari kesadaran dewa, aura itu mampu dengan mudah menghancurkan seorang master roh. Bahkan dirinya saja tidak yakin bisa menandinginya. Oleh sebab itu, Electrolux meminta Yu Hao untuk tidaklah lagi mencoba memasuki lautan spiritual Wang Dong. Mendengarkan kata-kata kesadaran dewa, jelas membuat Wu Yuo semakin bingung dan bertanya, apa sih kesadaran dewa itu? Electrolux mengatakan, kesadaran dewa merupakan jejak ilahi para dewa. Dengan adanya segel tersebut, sudah menandakan kalau identitas Wang Dong tidaklah biasa. Bahkan Electrolux sendiri tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dewa yang memberikan segel tersebut. Waduh, ya jelas Raja Dewa Tangsan nih guys ya. Tidak berselang lama, bersamaan dengan Wang Dong baru saja tersadar dan melihat Yu Hao kelelahan, seketika membuatnya panik dan merasa sangatlah bersalah. Akan tetapi Yu Hao mencoba meyakinkan Wang Dong kalau dirinya tidaklah mengalami hal buruk. Tidak ingin Wang Dong terus-menerus memikirkan hal tersebut, Yu Hao lantas segera mengajaknya untuk melakukan kultivasi Haodong dan memulihkan kekuatan. Pasalnya besok pagi mereka haruslah mengikuti pertandingan babak kedua. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Shaolin 2 bagian 7 ya guys ya, dimana King Wo Yu Hao dan calon bininya alias Wang Dong yang masih menyamar jadi laki-laki telah mengikuti kompetisi elit ya guys ya. Ya walaupun status mereka sebagai tim cadangan, tapi mereka akan full baku hantam sampai jadi juara ya guys ya. Nah buat teman-teman yang masih penasaran sama alur cerita versi Abang Frank, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye.